Sahabat yang baik, kita semua, terutama saya, sangat prihatin dengan kekerasan seksual yang terus terjadi di masyarakat. Bahkan kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan pendidikan agama, seperti di pesantren. Para ustadz dan para pengajar agama memperkosa para santrinya, baik memperkosa secara halus dengan berbagai janji kemudahan dalam melakukan pendidikan, maupun dengan segala tipu daya. Bahkan mungkin terjadi kekerasan fisik. Betul-betul memprihatinkan. Karena itu sangat mendesak adanya undang-undang yang mengakhiri semua ini. Minimal para korban-korban kekerasan seksual itu mendapat payung hukum untuk dilindungi haknya. Sayangnya, undang-undang yang dimaksud belum juga disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal sudah sejak tahun 2016, 6 tahun yang lalu, sudah dirancang dan dibahas. Nah, cari angin kali ini, terbitan koran Tempo 9 Januari 2022 di sekitar masalah kekerasan seksual dan undang-undang yang belum rampung ini. Apa sebenarnya inti masalahnya sehingga berlarut-larut undang-undang itu tidak bisa disahkan? Itu yang saya tulis dan yang saya bacakan kali ini. Mari ikuti pembacaan ini selengkapnya. Judulnya Persetubuhan. Persetubuhan. Akhirnya Presiden Joko Widodo turun gunung mendobrak kemacetan dalam pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau yang biasa disingkat RUU TPKS. Jokowi barangkali sudah tidak sabar lagi. Seperti banyak orang yang kehilangan kesabarannya dalam menanti lahirnya undang-undang yang melindungi kaum wanita dan anak-anak dari kekerasan seksual yang marak belakangan ini. Gagasan undang-undang ini sudah muncul di tahun 2012. 4 tahun kemudian dirancanglah undang-undang ini dengan judul Penghapusan Kekerasan Seksual. Ternyata tidak kunjung selesai karena penuh perdebatan yang seru. Tahun lalu, rancangan undang ini berganti judul menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bukan saja judul yang berubah, definisi kekerasan seksual juga dipangkas dari 9 item menjadi hanya 4 item. Ternyata juga gagal disahkan di penghujung tahun 2021 sesuai jadwal. 7 partai dari 9 partai yang ada di DPR sudah sepakat. Tinggal 2 partai yang mempermasalahkannya. Partai Golkar masih merasa ingin mencari masukan dari masyarakat. Entah masukan seperti apa lagi. Dan Partai Keadilan Sejahtera tetap menolak rancangan undang-undang ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa masalahnya? Intinya tetap yang itu juga, soal persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan. Bagi fraksi Partai Keadilan Sejahtera,
hubungan intim antara laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan patut untuk dicegah lewat undang-undang. Sementara rancangan undang-undang ini masih memberikan kelonggaran bahwa hubungan seksual di luar nikah dianggap tidak masalah asalkan tidak menyertai kekerasan. Disinilah sulitnya menyusun undang-undang manakala urusan moral ditautkan langsung dengan tindak pidana. Tindakan pidana berujung pada penghukuman duniawi. Kita semua tahu soal itu. Sementara urusan moral, hukumannya ada pada tataran keyakinan. Masalahnya kemudian adalah keyakinan yang dipeluk penduduk negeri ini sangat beragam. Bagi umat Islam, kaum muslim, mayoritas pendukung Partai Keadilan Sejahtera, tentulah persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang tidak terikat oleh perkawinan tergolong zina. Sesungguhnya di agama lain, apapun itu, sama saja. Mungkin istilahnya saja yang berbeda. Memang sangatlah ideal jika perbuatan zina langsung dikenakan tindak pidana. Bangsa ini akan menjadi sangat religius, tapi mungkin penjara akan tambah sesak jika setiap persetubuhan yang dilakukan bukan oleh suami dan istri dihukum dan masuk bui. Memang itulah hukuman dalam tindak pidana. Apakah tertutup sama sekali persetubuhan dengan dasar suka sama suka yang tanpa kekerasan, mungkin dengan penuh cinta kasih, karena luput dari undang-undang, atau karena sesuatu yang memang belum lengkap perangkatnya di dalam negara ini? Misalnya, apa yang menentukan ikatan perkawinan itu sah secara hukum sehingga suami dan istri ketika bersetubuh bebas dari zina? Di dunia modern ini tentulah semuanya berdasarkan bukti otentik. Dalam hal ini ada akte pernikahan. Bagi umat Islam tentu tidak masalah, karena urusan perkawinan ada lembaga yang melayani hal ini, yakni kantor urusan agama yang ada di setiap kecamatan. Pada umat lain, akte perkawinan dibuat di kantor catatan sipil yang hanya ada di ibu kota kabupaten. Perlu waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan akte perkawinan itu. Apalagi bagi warga pedesaan yang miskin dan mungkin berada di pelosok yang jauh dari ibu kota. Kantor urusan agama, meskipun namanya cuma menyebut agama, ternyata tidak melayani umat beragama lain selain Islam. Ini yang terjadi di negeri kita. Lalu, apakah selama menunggu akte perkawinan itu terbit, pasangan yang sudah menikah secara adat ini berstatus zina jika berhubungan badan? Atau mungkin kita bisa membuatkan aplikasi peduli nikah, meniru aplikasi peduli lindungi
untuk urusan pandemi COVID-19. Mudah sekali. Kita tidak membawa akte perkawinan kemana-mana. Cukup tunjukkan peduli nikah lewat HP. Tapi apa semua penduduk punya HP yang canggih? Sekarang saja banyak orang yang keberatan dengan adanya peduli lindungan sebagai syarat wajib untuk bepergian atau memasuki tempat-tempat tertentu. Karena memang tidak semua orang punya HP. Tidak semua orang kaya. Banyak penduduk miskin di pedesaan jangankan membeli HP, untuk makan sehari-hari saja sudah sangat sulit. Bahwa undang-undang ini sangat mendesak untuk disahkan, semua kita sepakat. Kekerasan seksual sudah sangat mengkhawatirkan. Lagi pula undang-undang ini tidak cuma mengatur, mohon maaf, masalah selangkangan, tapi memberi perlindungan pada korban kekerasan seksual. Karena itu kiranya perlu ada jalan tengah. Tidak usah kita mimpi terlalu muluk melahirkan undang-undang yang ideal secara hukum dan ideal juga secara moral. Ada yang harus mengalah. Seperti yang terjadi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi mengeluarkan peraturan Menteri nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ada frase sebagai jalan tengah yang berbunyi tanpa persetujuan korban. Ini berarti tindak pidana hanya berlaku untuk hubungan seksual yang tanpa persetujuan. Kalau lebih dijelaskan lagi, persetubuhan atas dasar suka sama suka tidak termasuk kekerasan seksual yang perlu dipidana. Adapun urusan moral, mari kita benahi dengan cara yang lain. Mungkin di undang-undang yang lain, di KUHP, atau kita bikin undang-undang yang khusus soal ini, dikaitkan dengan masalah moral, budaya, dan agama. Atau kalau memang tidak ada jalan tengah, ya kita harus menerima kenyataannya. Kita tak akan pernah punya undang-undang tindak pidana kekerasan sosial, karena perdebatannya tidak ada ujungnya. Demikian sahabat yang baik, Cari Angin kali ini saya kehabisan tambahan komentar untuk kasus ini. Sampai jumpa, salam sehat.